workload ataupun tekanan dalam pekerjaan semua pasti meningkat untuk saling bersaing. Jadi pada dasarnya perusahaan-perusahaan yang berkualitas itu ya perusahaan yang mampu bersaing, mampu berinovasi. Falling down-nya itu mungkin sekarang ini trennya lebih mencolok ya gitu. Tapi kejadian di mana startup itu nggak successful sebenarnya sudah dari waktu-waktu yang lampau itu. Salam saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam program Redemption Issues dan kita saat ini bersama-sama dengan saudara Bob. Salam Bob. Shalom Pandi. Sama saudari Ida. Salam Ida. Shalom Pandi. Ya, semangat terus ini ya. Ya, kita lagi mau membahas satu fenomena yang sangat menarik saat ini dengan judul Startup Start Falling. Jadi bagaimana kita belajar, hikmat apa yang kita bisa lihat dari fenomena PHK, gelombang PHK dari startup saat ini. Nah, Bob, bagaimana dalam analisa Bob tentang startup, sekarang jadi banyak yang start falling ini. Karena saya dengar seluruh dunia kurang lebih ada 15.000 yang di PHK. Iya Pak, kalau kita kembali kepada prinsip startup sebenarnya kan perusahaan rintisan ya Pak ya. Yeah. Nah, yang terjadi dalam 10 tahun atau bahkan 20 tahun belakangan di saat internet dan teknologi itu maju berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, kebanyakan sekarang semua startup ini bergeraknya harus didukung oleh teknologi ya Pak. Yeah. Jadi disebutnya tech startup lah. Nah, sebenarnya kalau kita mau kembali kepada nilai-nilai yang ditawarkan oleh startup sendiri, itu adalah nilai-nilai yang menawarkan disrupsi ya Pak. Disrupsi dari hal-hal yang sudah ada begitu lama atau hal-hal yang udah konvensional yang mulai kuno gitu, mulai nggak relevan sama zaman. Biasanya perusahaan-perusahaan startup ini tuh menawarkan apa sih? Menawarkan kecepatan Pak. Jadi disrupsi dan kecepatan. Itu yang menjawab kebutuhan konsumen, kebutuhan pasar. Ya. Kalau kita kembali pada prinsip itu sangat tidak mengherankan kalau industri startup sendiri ya kompetisinya sangat tinggi, berkembangnya sangat cepat gitu ya Pak ya, rapidly improving, rapidly growing. Jadi adu bajak tenaga kerja Pak, itu sangat wajar terjadi. Bajak dari pekerja dari perusahaan-perusahaan serupa menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi. Tapi ternyata kalau perusahaan tersebut begitu tiba-tiba kesulitan mendapatkan pemodal atau investor, maka nomor satu juga yang jadi beban perusahaan kan sebenarnya gaji Pak. Iya. Dari praktek yang tidak baik itu ya adu bajak dengan tawar-tawaran gaji yang lebih tinggi terus. Ternyata dalam bisnisnya kompetisinya ketat, lalu mereka tiba-tiba kesulitan mendapatkan investor atau investor ragu, investor memilih kompetitor lain, sehingga dana udah mulai seret. Begitu dana seret, model bisnis mereka bakar-bakaran duit, mereka nggak bisa generate cash flow yang positif, Pak, arus kas yang positif, nggak bisa profit. Begitu nggak bisa profit, mereka harus menahan laju bebannya, laju expensesnya. Yang nomor satu dipangkas, gaji lagi Pak. Begitu gaji mau dipangkas ya udah pasti terjadi PHK. Kalau secara singkat sih seperti itu sih Pak Andi. Begitu ya. Nah kalau dari Ida sendiri sebagai praktisi di teknologi dan juga di perusahaan, melihat fenomena startup ini yang jadi start falling apa bagaimana dari pandangan Ida? Ya, tadi sih seperti yang disampaikan Bob, memang itulah startup gitu. Mereka kan memang harus berlomba. Kemudian apa sih value yang mereka kejar? Sebenarnya mereka berusaha apapun yang terjadi ya akuisisi gitu kan. Baik akuisisi user. Kalau kita bicara tech startup pasti modalnya aplikasi gitu. Apa sih yang mereka lakukan supaya aplikasi ini dipakai oleh user sebanyak mungkin? Promo-promo. Mungkin kita juga sempat menikmati lah ya referral fee atau enggak, bagaimana ketika mereka bakar uang ya kan, pemakai pertama dapat berapa, kemudian ketika kita mereferensikan belum ya banyak lah gitu. Salah satu yang metode mereka bakar uang
di situ. Cuman tujuannya ya memang dalam hal tech startup itu yang mereka kejar adalah bagaimana aplikasi ini juga bisa diminati. Jadi cepat iya, simplicity ya, gitu. Jadi UI UX yang mereka punya dalam hal aplikasi itu juga yang memang mereka juga punya tim khusus. Gimana merancang aplikasi yang user friendly untuk target segmen tertentu ya. Jadi misalnya dia buat aplikasi apa, mereka juga harus mempelajari karakteristik dari pengguna ini seperti apa. Kemudian gimana caranya supaya ini tidak ditinggalkan. Jadi kan ketika udah jadi, mereka terus harus improving terus. Jadi selain mereka client acquisition, mereka juga harus memikirkan engagement. Gimana supaya tidak ditinggalkan oleh user. Nah, target-target awal seperti yang Bob sampaikan, ya mereka berusaha apapun yang terjadi, yang penting aplikasi ini dipakai orang, dan kalau ketika di download mereka lihat jumlah download berapa user. Nah itu salah satu kekuatan yang mereka terus bangun. Dan perkembangan dari teknologi mereka harus selalu keep updated. R&D pun harus jalan terus. Oh ya R&D. Nah dari misalnya tadi Bob bilang itu itu mereka suka membajak gitu ya tenaga kerja dari perusahaan yang lain. Itu bagi perusahaan yang dibajak masalah nggak itu? Orang-orang potensinya dibajak sama orang-orang startup? Pasti bermasalah sih, Pak Andi. Cuma kembali lagi, kalau perusahaan startup itu bisa membangun satu sistem yang baik, jadi setiap kali ada tenaga kerja yang menyumbangkan pemikiran atau membangun aplikasi itu sendiri, berarti kan lama-lama kualitas sumber daya manusia itu tercermin dari kualitas aplikasinya sendiri sih Pak. Nah kalau begitu dibajak pasti menjadi masalah. Tetapi kalau perusahaan startup itu sebenarnya berhasil membangun sistem yang mumpuni, mereka juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap satu atau dua orang pemain kunci dari tenaga kerja itu sendiri. Nah kalau yang kita lihat sih, kalau ditanya bermasalah nggak pembajakan tenaga kerja itu? Ya prakteknya sih pasti ada, tapi kan kembali lagi Pak Andi, masing-masing perusahaan startup biasanya berlomba-lomba menawarkan kenyamanan kepada tenaga kerjanya sendiri lewat mungkin lingkungan kerja yang nyaman atau lingkungan kerja yang sekarang tuh berlomba-lomba fleksibel, work from anywhere, WFA gitu ya. Tapi balik lagi, kalau dalam kita ngejalanin satu lingkungan karir Pak, menurut saya itu sebenarnya nggak ada beda antara startup ataupun perusahaan-perusahaan konvensional mungkin seperti perbankan atau lainnya. Itu sebenarnya hampir nggak ada bedanya dalam hal gini, workload ataupun tekanan dalam pekerjaan semua pasti meningkat untuk saling bersaing. Jadi pada dasarnya perusahaan-perusahaan yang berkualitas itu ya perusahaan yang mampu bersaing, mampu berinovasi. Jadi secara tekanan pekerjaan nggak akan turun. Tetapi apa yang kita bisa lakukan untuk membantu tenaga kerja kita bertahan itu sebenarnya banyak ya Pak. Dari kita perhatikan career development, kita perhatikan keluhan-keluhan karyawan, dari kita salah satu tadi mungkin menawarkan gaji yang menarik, tapi juga perusahaan juga harus mampu melayani pertanyaan-pertanyaan ataupun kebutuhan utama dari para investor, yaitu profit Pak. Jadi kembali lagi sih, perusahaan yang mampu bertahan menurut saya adalah perusahaan yang mampu bukan sekedar menjunjung yang tadi Cida sebut sebagai growth at any cost, tapi sustainable growth. Jadi perusahaan-perusahaan startup yang akan bertahan adalah perusahaan yang betul dia mampu menggayat user baru download, betul dia menggayat engagement, yaitu setelah orang download bukan ditinggalkan, tapi setelah orang download orang tetap terus pakai gitu. Nah itu kan bisa dicerminkan dari aplikasinya gampang dipahami, tampilannya nggak ruwet di mata, dan ketiga melayani kepentingan investor harus ada profit, ataupun kalau dia nggak bisa tetap masuk ke profit, ya ujung-ujungnya bakar-bakaran duitnya nggak berhenti dan perusahaan ini tetap rawan sih karena dia terus merugi, seperti itu sih Pak. Nah sebenarnya terminologi perusahaan startup itu apakah semua perusahaan yang baru mulai pakai teknologi itu sebanyak orang yang download
aplikasinya. Itu yang disebut startup atau ada pengertian yang lain? Ini pertanyaan orang awam ya. Betul Pak. Kalau pengertiannya sendiri sebenarnya nggak pernah berubah ya Pak dari 30-40 tahun yang lalu, bahwa startup itu adalah perusahaan rintisan sebenarnya. Oh, tetapi perusahaan ya. Betul, perusahaan baru lah. Tapi apa yang relevan dengan zaman sekarang itu menjadi tech startup kan, perusahaan rintisan yang mengandalkan atau berbasis teknologi. Apapun bentuk usahanya gitu ya. Betul bidangnya. Pak. Contohnya Pak, software accounting misalkan. Mungkin di zaman dulu startup software accounting ataupun startup software di tahun 90-an itu kan internet nggak semasif hari ini Pak. Infrastruktur internet tidak sebaik hari ini. Yang juga berarti ekosistem orang-orang yang memahami komputer dan internet juga tidak sebaik hari ini. Jadi mungkin perusahaan startup di tahun 90-an itu dalam hal mengembangkan perusahaannya tantangannya agak berbeda Pak. Ekosistem yang jarang, akses internet nggak banyak ke semua orang. Tidak semua orang percaya dengan inovasi yang sedang mereka kerjakan. Tapi kan hari-hari ini semua orang punya internet, komputer di HP, smartphone hampir semua orang punya. Jadi ekosistemnya sangat berbeda sih Pak. Jadi kalau Bapak kembali ke pertanyaan Bapak yang awal, apakah arti dari perusahaan startup? Sebenarnya nggak pernah berubah Pak. Startup ya perusahaan rintisan. Tetapi untuk relevan dengan zaman ya hari-hari ini, perusahaan startup itu ya berbasis teknologi. Berbasis itu teknologi sih. gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau orang buka toko bisa startup, tapi belum tentu yang berbasis teknologi ya. Betul. Misalnya buka toko biasa gitu kan. Iya. Jadi Mau kalau disebut startup juga silakan gitu. Disebut startup juga silakan gitu ya. Betul Pak. Berarti kalau saya bayangkan saat ini yang memang betul-betul sustainable itu kayak misalnya startup yang memang ini ya sudah kayak aplikasi yang paling mudah yang dipakai oleh miliaran orang di dunia ini, WhatsApp. Betul. Jadi yang sederhana, nggak ada iklan, tapi dia menguntungkan. Betul. Jadi itu juga salah satu kekuatan WhatsApp di awal-awal itu kan dia privacy ya Pak sebenarnya. Oh ya, privacy. Dia terenkripsi, terus aman. Ya itu kalau sebagai contohnya sih Pak. Ya. Jadi startup itu memang betul-betul perusahaan yang rintisan yang mulai dari nol, Betul, Pak. Tapi berbasis teknologi. Betul. Nah, ini dari segi perusahaan ya, ada nggak orang-orangnya dalam pengalaman karyawan yang ada di tempat kerja itu yang dibajak sama orang-orang startup? Kalau sharing-sharing ada satu orang, dia 2 kali ke perusahaan startup. Jadi sebelum dia bergabung itu dari perusahaan startup, kemudian dia resign karena tidak mampu bayar gaji. Startup nih perusahaan itu. Ya, tapi itu bukan terjadi akhir-akhir ini. Jadi sebenarnya falling down-nya itu mungkin sekarang ini trennya lebih mencolok ya, gitu. Tapi kejadian di mana startup itu nggak successful sebenarnya sudah dari waktu-waktu yang lampau itu juga tahun sudah berapa ada. waktu itu dia? 2018, 2019? Mungkin sebelum COVID. Sebelum COVID. Jadi 2005-2006 dia pernah bekerja di sebuah perusahaan startup. Kemudian dia memilih bergabung di perusahaan karena dia tidak digaji lagi gitu. Kadang digaji, kadang enggak gitu. Kemudian setelah bergabung dengan kami, ada tawaran lagi gitu kan, startup lagi nih, dan iming-imingnya memang kan flexibility working time. Kemudian salary yang paling berarti buat dia ini memang fleksibilitas, karena memang ada kebutuhan khusus sehingga dia tidak bisa mengikuti dengan waktu kerja yang disiplin. Akhirnya yang bersangkutan ini mengundurkan diri dan mengambil tantangan di perusahaan startup itu. Gak lama berselang dia kembali lagi. Bangkrut lagi. Karena dia mengalami hal yang sama seperti dulu di perusahaan startup yang sebelumnya. Gitu. Jadi menarik ini, Pak. Dia mengalami 2 kali. Menarik, jadi ditawarin sama perusahaan startup, kita mesti tahu ya. Artinya ini perusahaannya berkelanjutan nggak? Berkelanjutan apa enggak gitu lah. Nah, itu sebenarnya kan ini sesuatu yang memang setiap orang ketika mereka coba mau on board di sebuah perusahaan, apa sih yang memotivasi, apa sih visi dari dia bergabung di sebuah perusahaan kan? Iya. Kalau memang yang dicari cuma uang atau kenyamanan gitu ya, mungkin itu yang harus menjadi
evaluasi. Ya kan saat ini kan orang lebih suka gini, kalau saya kerja, saya mau bisa ngatur waktu sendiri. Tuh. Itu nggak salah sih. Nggak salah gitu lah. Tapi gaji tetap tinggi gitu. Mungkin balik sih Pak. Itu nggak salah kalau pekerjaannya memang di bagian atau di departemen yang memang tidak perlu jam kerja. Tapi itu tidak akan relevan untuk misalkan ya Pak, customer service bank. Oh ya. Atau dia frontliner yang harus atau misalkan relationship manager marketing yang emang harus komunikasi dengan orang-orang yang membutuhkan bank, dan orang-orang tahu bank itu atau perusahaan-perusahaan itu beroperasi dalam jam-jam kerja tertentu. Iya, iya. Jadi ya fleksibilitas tuh bisa bener sampai ke satu titik aja sih Pak menurut saya, yang kalau pekerjaan dia berhubungan langsung dengan operasional ya Pak ya. Jam kerja orang pada umumnya Senin sampai Jumat 8 sampai jam 5 seperti itu sih. Tapi kalau perbankan sekarang kan sudah ada ini hal baru, yaitu digital bank, which is nggak butuh customer service. Ya, tapi menariknya digital banking adalah mereka ini dianggap sebagai disruptor, ya. Tetapi sebenarnya tidak benar-benar disruptor. Karena kalau kita kembali kepada dasarnya orang cari pinjaman, pasti bunga kecil dong. Ternyata setelah diukur, bunga yang ditawarkan oleh digital bank itu tidak lebih rendah daripada conventional bank. Daripada bank konvensional. Padahal seharusnya dia tidak ada biaya operasional, tidak ada biaya apapun, biaya sewa kantor, gaji customer service, karena semuanya digital. Tapi ternyata ada hal yang tidak dapat dilawan oleh digital banking, yaitu profil resiko, Pak. Segmennya dari digital banking memang adalah segmen orang-orang yang beresiko, profil resikonya cenderung lebih tinggi, dan dengan nasabah yang profil resiko cenderung lebih tinggi, maka suku bunga yang dikenakan kepada orang beresiko lebih tinggi juga suku bunga lebih tinggi. Ya. Makanya pada akhir-akhirnya belum tentu digital banking itu akan jadi disruptor utama dalam hal perbankan. Itu kalau kita bicara contohnya ya. Ya. Jadi kalau orang berpikir, oh saya bekerja di digital banking sudah pasti lebih baik dari conventional banking, belum tentu sih Pak. Ya. Jadi artinya kan orang, misalnya kembali tadi yang dari teman Ida itu kan, yang dia 2 kali ini, karena dia lihat itu karena gaji lumayan, tapi mesti lihat perusahaan itu bagaimana sih, jangka panjang ini profitnya apa, ke dasarnya apa, fondasi keuangannya ya, sehingga kalau enggak digaji ya lumayan juga, karena untuk kayak mengundurkan diri itu kan jadi kayak sesuatu yang apa ya. Wah, ini ada kegagalan, atau kalau di PHK kan ada satu, ya kamu nggak dipilih untuk dipertahankan, jadi kamu di PHK. Itu kan secara psikologis kalau orang di PHK gitulah. Ya, tapi mungkin case-nya Ci Ida, dia resign karena udah nggak bisa dibayarkan. Nggak bisa dibayar, iya. Ya, tapi ya untung perusahaannya penuh dengan favor gitulah. Betul, itu perusahaan Ci Ida baik juga sih, masih nerimain orang udah 2 kali. Sudah 2 kali. Berarti perusahaannya kan cukup terbuka, dengan cukup realistis sih kalau saya bilang. Yeah. Dan kalau kita mau belajar dari case-nya temennya Ci Ida, koleganya Ci Ida, mungkin ya balik lagi tuh Pak, bahwa bursa punya jam trading kan Pak. Oh ya. Ada jam trading. Jadi memang suka tidak suka kalau kita berkecimpung dalam dalam industri seperti ini, ya tenaga kerjanya harus standby di jam-jam kerja memang, karena ada jam trading. Yang kalau kita ada di software developernya, kalau tiba-tiba crash, user nggak bisa akses dalam jam trading, itu kan bencana Pak. Ya, orang udah klik settle transaksinya tapi ternyata nggak masuk, sahamnya nggak dibeli di harga yang tadi udah disepakati di aplikasi segala macam, disrupsi kan. Ya, betul. Dan itu bahaya, itu ancaman besar untuk operasional dan juga reputasi perusahaan pialang ya, broker, seperti itu sih. Berarti ya memang ini ada menarik. Jadi kalau orang ditawarkan startup itu jangan langsung hanya ini, tapi dia harus selidiki dulu nih. Yang simple sih mungkin gak hanya startup ya Pandi. Yeah. Terakhir beberapa kali saya kalau interview ada calon karyawan, mungkin entah itu di akhir interview atau di tengah-tengah, saya selalu tanya, kamu udah cek belum perusahaan yang kamu mau masuk ini? Udah buka websitenya belum? Udah tahu latar belakangnya belum? Kemudian seberapa kamu yakin dengan perusahaan ini? Maksudnya sebagai orang yang saya akan merekrut aja, saya butuh dia tuh punya confident.
Kamu mau bergabung, kamu jangan asal bergabung. Kamu tahu dulu perusahaan yang kamu bergabung ini seperti apa. Kalau kamu belum pelajari dulu. Jadi ya saya juga mau orang-orang yang bergabung itu mereka tahu di mana mereka akan memijakan kaki. Ya ada orang yang bilang begini, sebenarnya bukan bos cari karyawan, karyawan yang cari bos. Pada titik tertentu mungkin iya Pak. Case-case tertentu kali ya. Iya. Jadi artinya gini, kalau bosnya nggak menyenangkan dia bisa saja pergi kan. Betul. Tapi kalau bosnya menyenangkan memang bisa membuat dia jadi bisa mengaktualisasi diri, berkembang, ya pasti dia akan loyalitasnya akan tinggi. Ya. Prioritas lagi sih Pak kembali ya. Prioritas. Iya. Ada yang prioritasnya gaji, ada yang prioritasnya self development misalkan perkembangan diri. Betul. Self development atau gaji ya, tapi banyak kan anak muda cenderungnya bagaimana nih kira-kira deh, orang-orang yang taruhlah generasi milenial kan udah 30 ke atas kan. Kalau yang generasi Z ini kan ya 28 ke bawah ini. Sedikit yang saya amati mereka butuh pengakuan diri. Jadi nggak semuanya itu juga mengincar salary. Oke. Jadi apresiasi, dihargai. Kemudian bagaimana mereka juga mengekspresikan diri mereka, kepuasan mereka gitu. Jadi nggak melulu kepuasan sebenarnya terletak pada salary. Jadi ketika mereka, dan anak muda ini ya. Ya. Sama mereka bisa mengaktualisasi diri, merasa ada penghargaan. Ya mungkin nggak hanya wujudnya tadi salary. Gitu. Ya. Tapi bagaimana dia merasa oh ya saya berguna dan saya dihargai di sini. Saya bisa mengaktualisasi diri, ide-ide saya bisa diterima, dan apa yang saya lakukan berdampak dan oh ya perusahaan ini benar-benar loh dengan adanya saya bisa berkembang gitu. Itu salah satu kepuasan yang juga dari anak-anak generasi Z mungkin ya. Oke. Kalau dari tempat kerja Bob, dalam analisa Bob, saya dari beberapa perusahaan tempat saya bekerja, saya ketemu dalam tanda kutip anak orang kaya yang sebenarnya nggak terlalu pusing gaji berapa gitu. Dia nggak kerja pun 2 tahun kayaknya ya duitnya juga nggak habis gitu. Tapi ternyata memang betul yang Ci Ida bilang, orang-orang ini adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang butuh aktualisasi, dia butuh karirnya, dia butuh karir. Jadi kembali sih Pak Andi, kalau saya sih udah ngeliat orang-orang seperti ini, generasi Z, ya mungkin karena perkembangan ekonomi negara kita juga makin baik, kita akan makin banyak menemui orang yang mungkin prioritasnya tidak lagi di uang. Tapi ya kalau profilnya mungkin yang udah lebih ke uang ya, biasanya tuh orang-orang yang udah di level middle manager, misalkan experience-nya sudah 7-8 tahun, dia mulai mature ya Pak, mulai matang dalam hal hard skill ya Pak ya, dalam hal pengalaman dia udah mulai cukup matang, cukup baik. Nah biasanya orang-orang kayak gini yang proses membajaknya itu lebih banyak alasannya di finansial sih Pak. Jadi lebih digaji ataupun fleksibilitas jam kerja. Dan karena secara hard skill mereka mungkin udah ada di tahap yang udah mature gitu. Tapi kalau kita masuk ke startup, sekalipun dia punya pengalaman yang mature, tapi dia nggak cukup lincah Pak, nggak cukup agile untuk berinovasi, membantu, ya balik lagi, startup itu nomor 1 ditawarkan adalah disrupsi dan kecepatan. Jadi kalau tenaga kerja yang udah mature itu nggak mampu lincah Pak, nggak mampu fleksibel, ujung-ujungnya dicari adalah anak-anak fresh graduate. Jadi ya pada titik-titik tertentu ini cuma masalah supply dan demand sih Pak, keseimbangan antara permintaan pemberi kerja, employer, sama kapabilitas ataupun hal-hal yang dicari oleh employee sendiri sih. Oke, jadi artinya anak-anak yang fresh graduate itu biasanya ya karena tergiur ya dengan gaji ya, karena belum punya pengalaman kerja gitulah. Betul. Tapi kalau orang yang udah tahu bahwa sebenarnya dia butuh kayak dihargai dan dia bisa mengaktualisasi diri, gaji bukan yang paling prioritas dulu, walaupun dia butuh. Betul. Tapi akhirnya dia dihargai dan dia bisa dalam tim, dalam komunitas yang sehat. Betul. Untuk dia bisa berkembang. Cuman berarti orang-orang yang fresh graduate ini mesti hati-hati juga kalau jadi dekat ini. Artinya oleh perusahaan-perusahaan yang startup
memang dikasih gaji tinggi, tapi dia bisa diperas tenaganya. Iya, jam kerjanya panjang. Walaupun diiming-iming dengan fleksibilitas waktunya, tapi tetap juga sama aja ya. WFA sama WFO, WFA lebih banyak jam kerjanya daripada WFO. Betul. Begitu laptop udah di tangan, dianggapnya kan bisa bekerja kapan saja, Pak. Iya. Tidak terbatas oleh waktu. Jadi Iya. kalau begitu buat di perusahaan dikasih laptop, Iya. artinya your time is mine. Iya. Iya, Betul, iya. setuju. Nah, di sini kita bisa belajar kan, artinya startup itu nggak semuanya mungkin bukan kita mesti seleksi gitu, mesti selektif. Apa nih betul-betul perusahaan ini bisa sustainable nggak nih untuk menjaga, jangan sampai kita artinya udah kerja di dalam nggak bisa digaji, ya mau nggak mau harus desain, Betul. harus pindah. Nah, terus juga yang penting bagaimana tim kerjanya bagaimana, dia bisa diterima nggak, dia bisa dihargai nggak sebagai pribadinya, dan dia bisa bangun kerja tim. Memang startup juga, perusahaan startup kan banyak kan yang sudah mapan biasanya kan kasih cerita yang saya lihat di media itu, ya bisa nge-gym di kantor, bisa main. Kantornya keren banget. Kantornya keren gitu ya. Kalau dulu kan kesan kantor itu meja semua Kubikel, kaku. Iya, yang bos aja di satu ruangan, karyawan staff meja rame-rame. Tapi dengan adanya COVID itu dibagi-bagi. Ya, betul. Nah, tapi sekarang kan ya orang bisa bisa di kafe kalau kerja di tempat mana. Yang penting kan sekarang ini kan bukan karena job description kan. Sekarang bagaimana result description-nya itulah. Artinya untuk pada akhirnya gitulah. Nah, berarti kalau kita belajar di sini, saya lihat setiap orang, anak-anak muda harus tahu identitasnya, kapasitasnya, dan bagaimana dia bisa mengembangkan diri dengan baik. Bukan hanya karena uang, tapi dia tahu kapasitasnya dulu. Dan dia harus tahu tujuannya. Apa yang dia bisa capai gitu sih. Jangan sampai nanti dia kayak orang saya lihat itu kayak orang-orang yang dikerja di pinjol, gajinya kecil, tapi suruh marah-marah menipu dengan pakai main itu. Padahal anak-anak ini anak-anak yang mungkin baru selesai SMA, dan kasihan mereka itu, anak-anak itu. Betul, Pak. Kira-kira kalau pinjol itu termasuk startup apa bukan ya? Fintech, Pak. Termasuk, Pak. Masuk juga ya? Financial technology startup sebenarnya. Termasuk sebenarnya. Cuma ya kembali yang mungkin tadi Ci Ida pengen tekankan ke teman-teman yang mungkin sedang mencari peluang karir baru atau mencari pekerjaan. Ya cari tahu dulu. Kalau kamu Cari masuk dulu, ya. ke perusahaan-perusahaan pinjol itu, misalkan ini perusahaan yang resmi nggak sih? Paling gampang terdaftar nggak sih di OJK? Iya. Nah, satu, terus dua, udah berapa lama berdiri? Mungkin kalau berkecimpung di bidang ini tingkat defaultnya ya, NPL-nya, non-performing loan-nya tuh di perusahaan pinjol ini tinggi nggak sih? Seperti itu sih mungkin. Jadi sebelum mencari kerja itu ya diasah dulu lah kali ya Pak ya, untuk pemikiran kritisnya gitu. Jadi Betul. jangan asal gabung. Yang penting asal punya pekerjaan dulu, nanti gimana baru dipikirin belakangan. Tapi ya kalau kita tahu value kita, ya sebelum kita mau bergabung juga usahakan cari tahu nilai-nilai di perusahaan itu sendiri, visi perusahaan itu sendiri, apakah sesuai dengan nilai-nilai kita sebagai individu sih Pak. Iya, betul. Jadi mesti betul-betul tahu perusahaannya bagaimana. Betul. Dan jadi harus, kalau fintech harus lihat terdaftar kan di OJK, sehingga jangan sampai dia nanti udah masuk terus tiba-tiba digerebek masuk penjara dulu. Kasihan gitu. Karena mereka kan cuma hanya cari pengalaman, cari gaji lah, cari duit gitu lah, untuk kerja. Kasihan orang-orang kayak gini.
Ya minimal ya kita dari Bob sendiri, kalau misalnya kita belajar dari pengalaman startup jadi start falling, apa sih yang kita kira-kira hikmat yang Bob bisa kasih closing statement, yang saran-saran yang untuk anak-anak muda, untuk orang-orang generasi yang sedang mencari kerjaan gitu. Ya, untuk teman-teman yang mau lagi mencari kerja, kalaupun sedang mempertimbangkan akan bergabung dengan sebuah startup atau tidak, pahami dulu perusahaan startup itu menawarkan jasanya apa atau produknya apa. Lalu pahami fundamentalnya sendiri, itu dia dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Ya, kalau mungkin bahasa Inggrisnya competitive advantage-nya bagus atau enggak sih terhadap kompetitor yang lain. Dan terakhir, pertimbangkan juga gajinya gitu. Jadi jangan sampai ditawarkan gaji yang tingginya juga lebih tinggi daripada kompetitornya, berarti kan ada sesuatu yang juga diminta lebih dari kita sebagai tenaga kerja. Itu sih Pak dari saya. Nah, kalau dari ide sendiri bagaimana? Kira-kira saran-saran untuk teman-teman? Sebelum saran mungkin kalau bicara sustainability, isu ini mestinya tidak hanya berlaku untuk startup. Iya. Karena kan waktu awal-awal pandemi kita juga tahu perusahaan-perusahaan konvensional pun banyak melakukan PHK. Iya. Karena faktor ya krisis ekonomi yang terjadi dari usahanya. Iya. Nah, mungkin untuk kita semua yang entah saat ini sudah bekerja atau teman-teman yang sedang mencari pekerjaan pun, sustainability akan selalu menjadi isu. Iya. Sekalipun saat ini mungkin fokus kita ketika kita mau bergabung di dalam perusahaan startup, bagaimana kita memastikan perusahaan ini sustain, bertahan. Entah saya baru gabung setahun tiba-tiba ambruk, itu kan nggak lucu gitu. Nah, begitu juga kalau kita mau masuk di perusahaan konvensional, hal yang sama tetap kita juga harus pelajari seberapa sustainable dari perusahaan ini. Nah, lebih jauh lagi ketika kita sudah bergabung di dalam sebuah perusahaan, pastikan diri kita juga punya sumbangsih membuat perusahaan itu sustain. Jangan sampai kita jadi benalu yang hanya mengambil benefit gitu kan, sedangkan kita nggak memberikan kontribusi yang wajar gitu sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Buat saya mungkin kalau kita bicara salary bukan segalanya, ya mungkin ada yang bilang naif untuk orang yang butuh gitu kan. Tapi saya tetap percaya gitu, ketika kita bekerja dengan baik, dengan satu value yang kita pegang dengan teguh, sekalipun mungkin gaji kita dibanding perusahaan startup atau tawaran-tawaran kok masih di bawah gitu kan, percayalah gitu, selama kita memberikan nilai, memberikan kontribusi yang baik, ketika perusahaan itu profit, orang-orang ini nggak akan dilupakan. Betul. Gitu. Jadi mungkin spirit yang harus dibangun adalah bagaimana keberadaan saya di dalam perusahaan ini, saya justru membuat perusahaan juga lebih baik, sehingga hasilnya saya juga ikut menikmati, bukan saya harus membandingkan terus. Betul. Ya, ini menarik sih. Jadi memang artinya kita harus jangan tergoda dengan uang. Ya memang kita butuh uang, tapi jangan tapi kita bisa belajar dari contoh di Alkitab, yaitu Daniel. Daniel itu dia bukan mencari kedudukan yang tinggi, tapi dia diberikan kedudukan. Hanya yang lebih luar biasanya dari dia ini, yang sesuatu yang luar biasa, dari 4 dinasti, dia 4-4-nya dipakai. Dari Babel, Media Persia, Media Persia. Jadi ada 4 dinasti ini. Tapi dia tetap dipakai sampai tua pun. Artinya gini sih, saya setuju yang tadi dia bilang itu. Jadi artinya kita jangan melihat dari sisi apa sih yang gaji berapa yang saya bisa dapatkan, tapi apa sih yang saya bisa berikan. Dan itu yang dilakukan oleh Daniel waktu zaman Babel itu di Nebukadnezar. Sehingga dia walaupun pergantian raja, dia tetap dipakai sebagai pejabat. Jadi artinya sekalipun mungkin direktur diganti atau siapa atasan kita diganti, kita tetap bisa dipakai untuk menjadi orang yang memang dipercaya, punya integritas. Nah, ini yang kita bisa belajar dari hal-hal yang kita bahas pada saat ini. Bagaimana kita bisa hikmat apa yang kita bisa dapatkan ini dari startup jadi start falling. Jadi artinya mari kita bukan hanya mengejar gaji saja, tapi kita betul-betul lihat ini fondasinya bagaimana perusahaan itu. Sustainable nggak?
untuk kedepannya ini. Sehingga kalau kita kerja, kita dapat tim yang baik. Karena enak sekali kalau kita kerja dekat tim yang baik, yang memang saling membangun. Sehingga kedepannya juga kita kemana saja itu bisa dipakai juga dalam tim itu. Yang kurang lebih kayak gitu ya. Ya, saudara, memang startup jadi Starfolding ini memang bukan hal yang mudah bagi mereka yang di PHK. Kita juga prihatin dengan PHK, gelombang PHK itu. Tapi yang jelas bahwa Tuhan mau kita punya hati bukan hanya mencari gaji saja, uang yang sebanyak-banyak ya. Kita mencari ada sesuatu panggilan dalam hidup kita dan kita ingin mengalami Tuhan yang menyertai kita dalam dunia kerja. Karena dunia kerja itulah dunia yang Tuhan panggil kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan orang-orang di tempat kerja kita itu, perusahaan di mana kita bekerja, kita menggarami, bagaimana kita berguna bagi perusahaan itu sendiri. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Ya, demikianlah pembahasan kita dalam program Redemption Yesus. Karena firman Tuhan adalah berita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Shalom. Shalom. Shalom.